Kali ini kita mau belajar mengenai persamaan linear satu variabel. Setelah kalian tadi berdiskusi dengan teman kelompok kalian, kita hanya akan mengulang lagi apa yang sudah kalian diskusi. Persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang memiliki hubungan sama dengan. Jadi ada tanda sama dengannya. Dan variabelnya berpangkat 1. Itu variabel pangkat tertinggi, ya. Jadi persamaan linear satu variabel, ciri-cirinya dia ada 2. Yang pertama, tanda matematisnya itu tandanya sama dengan. Dan yang kedua, cirinya memiliki satu variabel dengan pangkatnya juga 1, ya. Tanda sama dengan satu variabel dan pangkatnya 1 karena linear. Contohnya misal 2x negatif 3 sama dengan 5. Apakah ini persamaan linear satu variabel? Kita telusuri dulu. Tanda matematisnya di situ apa? Tanda matematisnya tanda sama dengan. Berarti syarat pertama memenuhi. Syarat yang kedua, apakah dia satu variabel dengan pangkatnya 1? Ya, variabelnya hanya x dan pangkatnya x, berarti 2x dikurangi 3 sama dengan 5 merupakan persamaan linear satu variabel. Bagaimana dengan persamaan ini? X pangkat 2 dikurangi x sama dengan 2. Tanda matematis pada persamaan x pangkat 2 dikurangi x sama dengan 2 memang sama dengan tanda matematisnya. Tapi syarat keduanya, variabelnya hanya 1, yaitu x, tapi pangkatnya yang tertinggi dia pangkat 2. Jadi, x kuadrat atau x pangkat 2 dikurangi x sama dengan 2, itu bukan persamaan linear satu variabel, ya. Karena pangkat tertingginya dia 2. Sedangkan persamaan linear satu variabel pangkat tertingginya hanya 1. Lalu bagaimana kalau misalkan persamaannya 1/3x sama dengan 5? Jelas ini persamaan linear satu variabel. Karena tanda matematisnya sama dengan, variabelnya hanya 1 dan pangkatnya juga 1. 2x tambah 3y sama dengan 6. Wah, variabelnya ada x dan y. Variabelnya ada 2. Berarti ini bukan persamaan linear satu variabel. Persamaan ini, n ditambah dalam kurung n ditambah 2. Syarat pertamanya saja sudah tidak memenuhi karena tanda matematisnya yang sama dengan itu tidak ada. Jadi ini jelas bukan persamaan linear satu variabel. Lalu bagaimana dengan persamaan negatif 2x ditambah 4 ditambah x sama dengan 0? X-nya muncul 2 kali. Walaupun x-nya muncul 2 kali, tapi pangkat dari negatif 2x dan x-nya itu sama-sama 1. Berarti pangkat tertingginya 1. Bisa dibilang itu variabelnya sama, yaitu x. Tanda matematisnya sama dengan, berarti negatif 2x ditambah 4 ditambah x itu merupakan persamaan linear satu variabel, ya. Coba, apakah Q pangkat 2 dikurangi 15 sama dengan 2 merupakan persamaan linear satu variabel? Jelas tidak, ya, karena dia pangkat tertingginya 2, walaupun variabelnya hanya 1 dan tanda matematisnya sama dengan. Kalau persamaan 8 sama dengan 2P ditambah 3, apakah ini persamaan linear satu variabel? Iya, karena tanda matematisnya sama dengan, variabelnya hanya 1, yaitu P, pangkat tertingginya juga 1. Ingat, variabel itu ditandai dengan
huruf. Hurufnya bisa dari A sampai Z. Ya. Tanda sama dengan tidak selalu letaknya di sebelah kanan, boleh juga letaknya di sebelah kiri. Jadi 8 sama dengan 2P tambah 3 merupakan persamaan linear satu variabel. Lalu apakah 6 sama dengan 2 dalam kurung 4 dikurangi 3Y? Variabelnya 1Y. Pangkatnya juga 1. Tanda matematisnya sama dengan. Ketika kita menjabarkan 2 dikalikan dalam kurung 4 dikurangi 3Y, menggunakan sifat apa? Sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Maka yang kita peroleh adalah 6 sama dengan 8 dikurangi 6Y. Ingat kembali operasi perkalian pada bentuk aljabar yang sebelumnya telah kita pelajari ya. Berarti ini juga merupakan persamaan linear satu variabel. Kalau ini Y dikalikan dalam kurung Y ditambah 2 sama dengan 9. Apakah ini persamaan linear satu variabel? Oke. Ini merupakan operasi perkalian, distributif perkalian terhadap penjumlahan. Ingat ya, materi sebelumnya pada operasi perkalian pada bentuk aljabar, berarti kalau kita jabarkan Y dalam kurung Y ditambah 2 sama dengan 9, maka kita peroleh Y pangkat 2 ditambah 2Y sama dengan 9. Tanda matematisnya sama dengan pangkat tertingginya 2, berarti bentuk Y dikalikan dalam kurung Y tambah 2 sama dengan 9 itu bukan persamaan linear satu variabel, ya. Alhamdulillah kita sudah bisa membedakan mana persamaan linear satu variabel dan bukan persamaan linear satu variabel. Maka yang berikut, kesimpulan yang bisa kita peroleh hari ini yaitu persamaan linear satu variabel adalah persamaan dengan satu variabel yang memiliki pangkat bulat positif dan tertingginya adalah 1. Bentuk umumnya AX plus B sama dengan 0. A-nya kita sebut dengan koefisien, X-nya kita sebut dengan variabel, B-nya kita sebut dengan konstanta. Bu, bagaimana kalau ruas kanan itu bukan angka 0, misal angka 9? Tetap itu merupakan persamaan linear satu variabel. Karena dia sudah memenuhi syarat. Yang penting tanda matematisnya sama dengan, variabelnya hanya 1, dan pangkat tertingginya juga 1. Kalau kalian masih ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Oke, berikutnya kita mau belajar tentang membuat model matematika dari suatu masalah kontekstual. Tapi sebelum kita belajar membuat model matematikanya, kita tahu dulu apa itu kalimat matematika. Kalimat matematika terdiri dari 2 kalimat, yaitu yang pertama, kalimat benar atau kalimat salah. Kalimat benar dan kalimat salah maksudnya adalah kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya. Kalimat benar berarti itu benar, kalimat salah berarti salah. Contohnya misal, bilangan prima selalu bilangan ganjil. Ini merupakan kalimat salah, karena ada bilangan prima yang bilangan genap, yaitu angka 2. Ya. Jadi bisa ditentukan benar dan salahnya. Contoh kalimat yang kedua, jumlah 11 dan 12 adalah 23. Jika kita menjumlahkan 11 dan 12, maka hasil yang kita peroleh adalah 23. Berarti ini kalimat benar. Kalimat yang ketiga, jika bilangan ganjil dikalikan dengan bilangan ganjil,
maka hasilnya merupakan bilangan ganjil. Misal kita ambil bilangan ganjilnya yang mudah saja ya, 1 dan 3. 1 dikali 3 hasilnya 3. Kita ambil contoh yang lain lagi, misal 3 dikali 5, 15 ganjil. Ya, berarti ini kalimat yang benar. Jenis kalimat yang kedua yaitu kalimat terbuka. Kalimat terbuka yaitu kalimat yang memuat variabel sehingga belum diketahui nilai kebenarannya. Contohnya, X dikurangi 4 sama dengan 6. Kita belum tahu ini kalimat benar atau kalimat salah. Kalau kita ganti X dengan bilangan yang benar, misal kita ganti angka 10, maka kalimat X dikurangi 4 sama dengan 6 itu menjadi kalimat yang benar, bernilai benar. Tapi kalau misalkan kita ganti X-nya dengan angka 2, maka itu menjadi kalimat yang salah. Jadi maksudnya kalimat terbuka itu belum diketahui kebenarannya. Ada variabelnya X. Contoh kalimat terbuka yang kedua, 12 ditambah B sama dengan negatif 5. Ya. Kalimat terbuka. Kalimat terbuka itu identik dengan bentuk aljabar karena mengandung variabel. Contohnya tadi. Ini kita langsung ke contoh yang masalah kontekstual ya. Misal, umur Dewi 5 tahun lebih muda dari umur Nadine. Maka, bentuk aljabarnya kita misalkan. Umur Dewi 5 tahun lebih muda dari umur Nadine. Berarti yang kita misalkan umur Nadine-nya. Umur Nadine, misalkan kita variabelnya X, maka umur Dewi 5 tahun lebih muda, berarti menggunakan tanda matematis pengurangan. Berarti umur Dewi bentuk aljabarnya X dikurangi 5. Contoh yang kedua, suatu bilangan jika dikalikan dengan 3, maka hasilnya 15. Maka bentuk aljabarnya yang kita misalkan bilangan tersebut adalah A. Permisalannya itu menggunakan huruf-hurufnya kalian bebas, boleh dari A sampai Z. Jika dikalikan dengan 3, maka itu operasi perkalian, berarti kita letakkan sebagai koefisien. 3A sama dengan 15. Contoh yang ketiga, selisih 3 kali kuadrat suatu bilangan dengan 13 kali bilangan itu sama dengan negatif 4. Selisih 3 kali kuadrat suatu bilangan dengan 13 kali bilangan itu sama dengan negatif 4. Maka bentuk aljabarnya kita misalkan bilangan tersebut dengan K. Maka bentuk aljabarnya 3K kuadrat atau 3K pangkat 2 dikurangi 13K sama dengan negatif 4. Ya. Oke. Model matematika. Model matematika merupakan suatu kalimat terbuka yang digunakan untuk membuat suatu permisalan dari suatu masalah kontekstual. Atau dengan bahasa mudahnya, bentuk aljabar yang kita peroleh tadi dari suatu masalah kontekstual itulah model matematikanya. Secara sederhananya seperti itu. Bentuk-bentuk aljabar yang tadi kita peroleh merupakan contoh dari membuat model matematika dari suatu masalah kontekstual. Mudah kan membuat model matematika berarti? Coba, di sini ada permasalahan. Jika umur Tony setengah dari umur Tama, umur Tono 14 tahun lebih muda dari umur Tama. Dan jumlah umur Tony dan Tono adalah 34 tahun. Pertanyaannya, berapakah umur Tony, Tama, dan Tono? Ini suatu masalah kontekstual yang kita bisa membuat model matematikanya. Seperti apakah model matematikanya? Coba kalian susun sendiri, kemudian silahkan tuliskan di kolom komentar atau kirimkan langsung jawabannya melalui pesan kepada Bapak Ibu Guru. Yang hari ini kita sudah pelajari yaitu mengenai pengertian persamaan linear satu variabel, bentuk umumnya, dan membuat model matematikanya. Terima kasih sudah
belajar dengan sangat baik dan giat di rumah. Tetap semangat, tetap sehat, dan selalu berdoa.